Baik. Kira-kira menurut Bro Ical, baiknya kita dalam mengkonsumsi kopi itu berapa miligram atau berapa cangkir sehari, Bro? Mas yang coba kopi lah, mungkin bahasanya espresso lagi. Espresso itu wah dahsyat. Kalau ada yang datang ke warkop pesan espresso itu saya bilang dia pendekar. Tapi bahan kita dalam tubuh kita belum ada. Nah, jadinya mungkin tremor tadi tuh. Aduh saya kok kayak begini. Nah, jadi sabar Bro, itu pernah kejadian nggak di kafenya Bro? Pernah Bro. Panik dong. Bang, saya tadi bisa ngopi, saya tremor ini. Tangan goyang-goyang. Aduh. Pelanggan ini Bro. Iya, saya kok jadi aktif kayak gini, kayak cacing panas kena apa gitu. Terus sabar Bro, bergairah mungkin Bro. Bergairah gitu. Kok saya keringatan nih tiba-tiba. Berbahaya itu. Apa yang perlu lakukan tadi? Bro Ical, dalam satu hari itu biasanya sampai berapa gelas Bro yang bisa dihidangkan? Kalau saya bisa bilang paling ruwet itu saya pernah dapat sehari bisa 1,5 kilo habis. 1,5 kilo ya Bro. Setelah pulang kursus itu, dengan harapan pulang ke Merauke kita bisa menyajikan kopi yang enak-enak, dengan ekspektasi kita seduh seperti kopi ini mereka bakalan suka. Tahu-taunya tidak sama sekali, mereka tolak mentah-mentah. Dan sekarang ex minimarket itu, yang tadinya minimarket kita jadikan tempat ngopi di dalam. Makanya tadi saya bilang ada versi 3-nya, sekarang versi 3-nya di situ. Dere Production Podcast Ngobrol Asik. Ya, selamat datang di channel Dere Production ya, di program podcast Ngobrol Asik. Sebelumnya saya buka dulu maskernya ya, biar suaranya lebih jelas. Oke. Ya, teman-teman, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita lakukan ya. Kita akan membahas sesuatu yang sering kita nikmati dari pagi, siang, hingga malam hari. Apakah itu? Ya, dia adalah minuman yang sering kita nikmati, yaitu dia adalah kopi ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa kopi saat ini sudah menjadi kebiasaan kita, sudah menjadi kebutuhan kita juga. Dan kopi juga saat ini sudah menjadi identitas kita ya. Kemudian kopi juga sekarang sudah menjadi gaya hidup atau lifestyle kita. Dan kita di Merauke sekarang sudah banyak yang mempopulerkan ya kopi, terutama di kalangan anak muda. Oleh sebab itu hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial banget. Tentunya bintang tamu kita ini sudah sangat paham dengan apa itu kopi. Sekaligus bintang tamu kita ini adalah sosok inspiratif yang akan menceritakan bagaimana suka duka dia dalam berbisnis di kedai kopi. Kita langsung saja sapa, dia adalah Faisal Munawir. Luar biasa sekali sambutannya nih. Saya sebelumnya buka masker dulu. Buka masker dulu Bro ya. Karena teman-teman ini kita sudah mengatur jarak kita sudah 1 meter lebih ya, insya Allah. Kita berdua sehat ya. Sudah rapid sebelumnya Bro? Sudah. Amin. Kalau gitu kita tos dulu dong. Tos corona. Oke, salam corona. Ya. Oke Bro, terima kasih banget ya udah menyempatkan waktu main-main ke studio kita ya. Ini sudah istilahnya jarak antara studio dengan tempat Bro ini sudah sangat jauh ya, kurang lebih 2 hari Bro baru saja. Iya. Tadi 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Lobinya 2 hari 2 malam teman-teman. Tapi alhamdulillah jaraknya nggak terlalu jauh ya Bro ya. Aman. Ya, terima kasih kembali sudah menyempatkan waktu di sini Bro. Saya juga terima kasih sudah diundang ke sini, luar biasa. Kalau saya bisa bilang luar biasa. Saya panggilnya Bro aja ya. Bro Dere. Bro Dere ini teman sekolah dulu, tempat teman sekelas. Dan sekarang kita bisa sebangku di sini, tapi dengan situasi yang sama. Harusnya itu saya yang bilang tadi Bro. Udah terlanjur Bro, bisa gak apa-apa. Oke. Luar biasa. Benar. Jadi Bro Faisal ini adalah teman SMP. Teman SMP ya. betul. Kita nggak nyangka bisa ketemu di sini ya. Serius betul. Dulu berawal dari ketika kita punya event lomba ya waktu dia lomba membuat film. Akhirnya kita sempat bertemu lagi ya betul. Seperti itu. Dan dapat juara pastinya ya. Luar biasa. Ya, itulah berkat usahanya anak-anak juga, kekompakan anak-anak Bro. Nah, Bro. Yep. Hari ini saya lihat Bro memang berbeda sekali ya dengan waktu dulu ya. Jenggotan sekarang ya. Saya juga ada deh Bro, tapi gak terlalu panjang nih. Kalau panjang ya. Siap. Sekarang kelihatan gagah banget Bro. Alhamdulillah. Ya. Dan tentunya Bro saat ini sudah punya usaha ya, yang namanya kedai kopinya namanya apa? New Rahmat ya. New Rahmat. Ya. New Rahmat yang bertempat di Jalan Air Masuk.
Saya ingin bertanya bro, kita langsung aja ke topik. Silakan. Kenapa sih nama kedai kopinya itu kok New Rahmat bukan New Faisal atau New Munawir? Betul, Ya. betul. Kenapa Mantap, harus Rahmat bro? Rahmat ini siapa sebenarnya? Kok ada New-nya pula? Luar biasa pertanyaannya. Jadi sampai saat ini juga teman-teman orang yang datang ke warkop mereka suka salah kaprah. Mereka mikir nama saya Rahmat. Nah, Ya. itu dia. Jadi pertanyaannya kok namanya New Rahmat? Sebenarnya sih kalau dari bahasanya itu rahmat kan berarti ada harapan, rahmat yang baru. Jadi kita kasih namanya tuh New Rahmat. Jadi sebisa mungkin tiap hari itu ada yang baru lah New Rahmat, entah itu dari customer yang datang, orang yang baru, atau enggak dari menu-menu baru yang ada yang kita bisa sajikan ke customer kita. Yang jelas semuanya itu berupa rahmat yang baru. Oh, Jadi walaupun iya. sudah setahun 2 tahun, jadi kita tetap merasa masih baru lah di dunia kopi ini seperti itu. Insya Allah seperti itu niatnya. Jadi New Rahmat sebenarnya rahmat itu bukan identik dengan nama orang, Iya, tapi itu benar. adalah rahmat dari Sang Kuasa Betul Allah sekali. Subhanahu wa taala. Amin. Luar biasa teman-teman, ternyata terjawab ya. New Rahmat artinya rahmat baru yang selalu diberikan dari Allah. Amin. Insya Allah Luar seperti itu. biasa. Kemudian bro, sudah berapa lama bro usaha di bidang kedai kopi ini? Sudah berjalan berapa lama? Warkop mulai timbul, mulai naik ke permukaan, mulai memperkenalkan diri 2016. 2016. Di situ Iya, kita mulai coba ikut kopi. Kita basicnya kan memang pertama itu minimarket kalau saya bisa bilang. Oh, Jadi iya, benar. Sebelumnya itu memang saya sempat lewat bro di depan rumahnya bro. Iya. Sebenarnya saya pengen mampir, cuma Iya. takut nanti bro lupa sama saya jadi. nggak mungkin lah. Cuma nanya nih, kayaknya teman Soal saya. terngiang nih, Bro Dere nih. Soalnya dulu kan saya kurus tuh bro, Iya, nggak segemuk ini. Sekarang juga kurus, tapi dengan versi yang berbeda. Aduh. Itulah bro. Jadi dulu saya lihat memang dulu di situ minimarket ya. Iya. Minimarket dan sama sekali nggak ada berbau Iya. kopi gitu loh. Dulu nih niatnya saya pribadi waktu itu memang kita mau bikin minimarket ala kekinian lah bahasanya. Maksudnya gini, jadi tempat kita nanti minimarket itu mereka datang ke tempat kita belanja, tidak hanya sebatas belanja terus pulang. Jadi mereka bisa sekedar duduk dulu lah di depan, nongkrong, bahasanya seperti itu, bisa sambil. Contoh nih kita datang beli air nih. Nah, bisa lah silahkan mau duduk dulu di depan sambil nyantai, terus sambil mungkin dulu pas 2016 juga baru masuk IndiHome ya di Merauke kan, nah mungkin bisa sambil internetan seperti itu. Nah, berawal dari situ mulailah kita mengenal kopi, tapi kopinya bukan sebatas kopi kayak sekarang. Bahasanya sekarang itu betul-betul kita identik dengan kopi, kita fokus kopi dulu, kita asal ada kopi lah, bahasanya kopi sobek. Kita Kopi instan. kopi instan benar. Kita sediakan dispenser, teman-teman datang mau ngopi, silakan. Kita kasih gelasnya, cupnya, seduh sendiri, maksudnya disobek, digiling sendiri, diseduh sendiri, bisa seperti itu. Jadi berawalnya dari situ. Dari situ. Itu 2016 ya. Berarti 2016. dengan sekarang 2020 sudah 4 tahunan. 2004 tahun. Luar biasa, itu bukan waktu yang singkat itu. Kalau 4 tahun, kalau anak-anak ya masih playgroup lah. Oh begitu. Iya, jadi dia masih belum bisa membaca kalau bahasanya seperti itu. Oh, berarti masih tingkatan basic gitu Masih ya. basic sekali kita 4 tahun. Jadi kalau dibilang ahli itu, waduh, bukan ahlinya ahli. Kita masih sama belajar kok di sini. Hatarno bro. Oke, seperti itu bro. Terus bro, Iya. awalnya dulu kan waktu kita masih SMP kan Iya. kita sudah saling komunikasi, sudah temenan itu. Betul. Saya nggak melihat di situ ada unsur-unsur kopi di bro. Sama. Tahunya ya minumnya di kantin ya, Serius, minumnya betul. sirup gitu loh. Betul. Mungkin bro bisa ceritakan asal atau awal mula bro mulai tertarik dengan kopi. Ibaratnya kalau kita dengan istri kan pandangan pertama Iya, tuh. Jadilah jatuh cinta kan dari pandangan pertama. Nah kan kalau kopi ini kapan Apa bro sih? itu bisa Iya, betul. bisa ada pada Dedi bro sekarang? Bisa diceritakan? Serius. Jadi berawal dari minimarket tadi, terus teman-teman datang nongkrong, wifi-an, internetan, terus mereka minum kopi, terus teman-teman juga suka main PS, bahasanya seperti itu. Saya juga suka, mereka sambil main PS, minumnya minum kopi. Terus saya mikir nih, kopi kayaknya bisa nih kalau kita coba cari tahu ada apa sih di kopi. Dan juga saya sempat googling di Google itu, googling lah bahasanya memang. Di situ dikatakan ada satu artikel mengatakan kalau kopi itu nggak sebatas pahit saja. Kopi itu ada rasa buahnya, ada rasa buahnya, fruitynya, ada asamnya, ada pahitnya. Nah saya mikir, masa sih? Unik gitu ya Iya. rasanya ya. Setahu saya kopi ya pahit, Iya bro, saya juga tahunya begitu. pahit hitam gitu. Pahit. Cuma yang saya baca artikelnya itu kopi nggak melulu pahit. Kopi itu tidak selalu asam, tidak selalu hitam gitu.
ada rasa buahnya, ada rasa stroberinya. Masa sih nggak mungkin kayak begini toh? Bahasanya seperti itu, tidak mungkin lah. Berawal dari penasaran seperti itu, mencari tahu, googling. Oh ternyata kopi memang seperti itu, bisa seperti itu. Gitu. Kenapa seperti itu? Penasaran ya. Aduh, Bu, ditahan dulu. Ini sudah mau keluar semua sebenarnya, tapi ya tunggu. Oh, jadi memang awalnya itu Bro tertarik karena memang kopi ternyata mempunyai banyak rasa, betul tidak sekali. hanya rasanya pahit seperti itu ya, Bro. Benar. Ya. Nah, kemudian setelah Bro tertarik dengan alasan itu, pasti kan kita ingin mempelajari lebih dalam lagi toh, Bro, seperti itu. Nah, itu Bro sempat lakukan apa? Misalkan ya namanya orang kalau pengen tahu biasa dia berguru nih. Ya, nah, kalau Bro berarti melakukan pendidikan tentang barista atau gimana, Bro, bisa diceritakan? Iya benar. Jadi berawal dari pertama kita googling dulu waktu itu 2016, saya sempat googling nyari-nyari tahu, terus lihat channel-channel YouTube, ada juga kayak gini dijelaskan tentang kopi. Dari situ saya semakin penasaran, semakin excited pengen belajar soal kopi. Terus saya putuskan waktu itu 2016 akhir mencoba untuk kursus. Di mana itu, Bro? Waktu itu di Surabaya. Kursus di Surabaya, namanya kursus kan cepat, dari pagi dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, namanya kursus kan berarti cepat ya. Nah, dari setelah kursus itu siswanya itu harus ngembangin diri lagi sendiri. Jadi dengan data yang ada, dengan materi yang ada, nah mereka coba mencari tahu, mereka bisa aplikasikan di tempat kerja mereka mungkin seperti itu atau enggak di kafe mereka. Dari situ kursus 2016 pulang ke Merauke lagi kita mengaplikasikan yang sudah saya tahu bahasanya seperti itu ya. Jadi tetap betul kita ada pelatihan dulu seperti itu. Pelatihan ya. Itu berapa lama kursusnya tuh? 3 bulan atau 4 bulan? Kursusnya cepat aja. Jadi kursus itu namanya kursus dari pagi sampai sore. Nah, satu hari itu, Satu Bro? hari aja, namanya kursus yang cepat. Nah, cuma setelah itu saya masih merasa belum puas kan. Maksudnya belum puas itu apa yang saya ada di otak saya ini yang mau tahu, ini saya belum dapat di kursus nih. Jadi waktu itu di Surabaya sempat saya nyari-nyari lagi tuh. Nyari tempat yang bahasanya bisa lah saya coba nebeng dulu nanya-nanya kayak gitu. Jadi misalkan saya mampir ke kafe 1, saya nanya, saya bisa nggak di sini bahasanya untuk nanya-nanya soal kopi atau enggak saya kerjalah bahasanya seperti itu. Jadi sambil kerja bisa untuk magang gitu, ibaratnya ya, sebelum membuka sendiri ya. Dan itu ada, dan itu saya dikasih waktu kurang lebih 2 minggu di situ. 2 pekan di salah satu kafe di Surabaya. Salah satu kafe. Saya bisa bilang aja namanya 33. Sekarang luar biasa perkembangannya mereka juga sampai saat ini sudah membuka 3 cabang sih kalau saya bisa bilang. Mantap. Dari situ saya dikasih waktu kurang lebih 2 pekan. Sama kayak gitu, kita belajar dulu materi apa semua, setelah itu baru coba praktek, coba layani customer yang datang, coba untuk merasakan suasana di kafe bahasanya seperti itu kayak gimana. Dari situ baru bisa mendapat pengalaman banyak ya. Jadi bisa dikatakan bahwa teman-teman Bro Ical ini ya, Bro Ical ini sudah bersertifikat ya. Jadi barista yang bersertifikat, bukan barista yang belajar secara otodidak, tapi ada ilmu-ilmu yang harus ditempuh pada saat itu. Betul sekali. Luar biasa sekali. Luar biasa. Nah ini kedai kopi New Rahmat ini terkadang ada orang yang salah menafsirkan bilangnya kafe ya. Iya betul. Ini bisa dikatakan kafe nggak, Bro, nih kedai? Apa bedanya kedai sama kafe ini apa, Bro? Nah itu, ini luar biasa yang benar. Pertanyaannya ini kalau menurut saya ini bulat nih. Pas, mentok, ya? pas. Ini kenapa saya? Soalnya teman-teman ini sudah dikonsep dari malam pertanyaan ini ya. Gimana, Bro? Jadi ini sama kayak Nambak. Kenapa namanya New Rahmat? Kenapa enggak New Ical, New Faisal apa? Terus kenapa namanya warung kopi bukan kafe? Nah, jadi setelah pulang dari kursus itu, saya merasa teman-teman di Merauke ini harus tahu nih tentang berita ini nih. Beritanya apa tentang kopi nih? Kalau kopi tidak semata-mata rasanya pahit. Nah, jadi di New Rahmat saya sepakati kita kasih nama warung kopi. Jadi mereka yang datang ke warkop ya mau ngopi gitu. Bukan pesan nasi goreng. Bukan nasi goreng atau enggak, maaf kata aja mungkin bahasanya mereka mikir ada jus atau enggak minuman yang lain memang ada, tapi kita tidak fokusnya di situ. Kita fokusnya betul-betul di kopi. Jadi kita kasih namanya warung kopi bukan kafe bahasanya. Kalau kafe kan mungkin ekspektasi mereka ke kafe datang duduk dengan suasana yang wah, mungkin ada waiters yang datang ngasih menu, terus setelah itu bayar mereka pulang. Enggak, kita di sini kita mencoba
bikin satu konsep yang mana mungkin Bro Dere datang ke tempat kami, ke warkop bisa datang duduk, dan itu nanti bisa pesannya di meja bar kita. Di meja bar kita datang, nah di situ kita bisa ada interaksi pertama di situ ada. Jadi kita antara barista sama pembeli ya. Di situ kita bisa ngobrol dulu. Contoh bro datang mau ngopi nih. Saya pasti tanya mau kopi seperti apa yang enak. Wah enak kalau ini konteksnya banyak nih enak nih. Bisa jadi enak di kamu nggak enak di saya gitu. Benar. Jadi kita mencoba untuk ada interaksi dulu. Edukasi dulu seperti itu. Sama kayak kita mau potong rambut mungkin ya, potong rambut duduk gitu. Tiba-tiba datang, Mas potong yang bagus ya. Tahu-tahu yang capsternya ini yang tukang potong rambutnya menurut dia botak bagus nih mungkin bahasanya. Wah kok botak? Ini menurut saya bagus. Nah itu kan sudah miss lagi. Jadi kita coba ada bahasanya ya ada interaksi dulu. Kita ngasih tahu dulu kalau kopi, kalau yang mau yang pahit ada seperti ini. Kalau ada yang ada asam sedikit ada seperti ini. Kalau yang kamu mau coba yang lebih fruity ada seperti ini. Jadi kita betul-betul kasih nama warung kopi dengan harapan teman-teman yang datang ke warkop ya betul-betul mau ngopi seperti itu. Walaupun ada menu yang lain, tapi sebisa mungkin kalau bahasanya kalau dapat saya di warkop yang tadinya dia nggak mau ngopi, bahasanya harus wajib ngopi. Karena luar biasa kita di Indonesia ini, wah kopinya mantap-mantap. Kopinya bervariasi. Iya. Serius. Bener bro, itu benar banget ya. Ketika kita melayani pembeli, kita harus tanya itu benar. Karena bisa jadi kayak pengalaman saya pribadi ya, datang di salah satu kedai atau kafe, kemudian pesan ini barang apa nih? Misalkan namanya yang ke Inggris-Inggrisan dan Italian gitu ya. Bahasanya mungkin espresso. Iya, espresso gitu kan. Pas gilirannya datang minum, pahit banget ini kan. Terus ternyata ada gulanya, kita nggak tahu cara nyeduhinnya. Nah itu. Jadi kita mencoba untuk mengurangi ada miskomunikasi seperti tadi. Gitu. Jadi seenggaknya mereka datang ke tempat kita, ke warkop, mereka bisa minum kopi, mereka mendapatkan satu informasi yang baru, terus mereka bisa berbagi informasi itu ke teman-teman yang lain. Yang kita kasih nama warung kopi Nur Rahmat. Dengan harapan yang tadi seperti, jadi semuanya bisa baru. Luar biasa banget bro, sangat luar biasa. Kemudian bro di kedai atau warung Nur Rahmat ini, kira-kira hal unik apa yang ada di dalamnya bro? Menurut konon menurut cerita orang di situ tempatnya nyaman ya. Ya itu seperti apa sih bro, desain tempat yang membuat orang menjadi nyaman itu seperti apa bro di Nur Rahmat? Sebisa mungkin saya menyediakan atau enggak kita setting tempat itu merasa back to home lah. Jadi kayak rumah sendiri ya. Kayak rumah sendiri. Jadi teman-teman yang datang ke warkop merasa kalau lagi pulang ke rumah. Nah, kita sebagai tuan rumah misalkan bagaimana caranya melayani tamu kita sebisa mungkin biar mereka nyaman. Nah, terciptalah konsep seperti itu. Jadi seperti layaknya kita tuan rumah, ada tamu yang datang ya kita sambut. Kita sapa seperti itu, kita persilahkan. Nah, suguhannya itu apa ya kopi, gitu. Jadi kalau untuk suasana nyaman atau apa, nah itu memang sudah hal yang wajib sebenarnya. Iya. Wah, dari segi tempatnya bro, misalkan desain tempat yang unik seperti apa yang ada di Rahmat itu seperti apa bro? Oh betul, tadi pertanyaannya hal unik apa ya? Iya uniknya. Betul. Jadi masalah tempat tongkrongannya itu loh. Iya ada ini, mungkin ada tempat footage buat foto gitu kan di situ kan. Konsep kita pertama tuh vintage sama unfinished. Jadi di situ kita mencoba kasih ada aksen barang-barang yang jadul lah. Terus unfinishednya tuh merasa bangunan ini kok belum jadi gitu. Misalkan batanya belum diplester gitu. Terus kayak ada temboknya yang jebol gitu. Tapi mereka duduk bisa nyaman. Jadi kita tema lawas gitu ya bro. Betul, tema lawas vintage unfinished seperti itu. Cuma sekarang nanti bro coba main lagi ke tempat kita yang versi 3-nya sadap. Waduh, saya versi berapa bro yang saya datang itu? Versi 2. Versi 2. Ada versi 3-nya ya. Versi 3-nya. Ada apa yang baru ini bro? Penasaran? Mampir aja, asik. Asik aja teman-teman, silakan mampir ya. Karena sudah ada muncul versi terbaru. Trailernya nggak ada bro. Trailernya nanti lihat di sini. Benar-benar nanti kita akan cuplikan gambar suasana di sana ya. Teman-teman bisa lihat. Oke bro, tadi yang bro katakan bahwa tempat dibuat senyaman mungkin sehingga orang merasa itu di rumahnya sendiri. Misalkan ini bro ya, ada orang datang nih pesan kopi cuma secangkir, gitu kan. Tapi ngobrolnya lama bro. Wah itu yang bagus. Itu bukannya merugi bro.
Nanti tempatnya penuh, orang mau datang penuh bro. Itu bagaimana itu menanggapinya? Kita coba berbagi pos ya, berbagi pos dalam hal contoh misal shift malam ini kita bertiga di meja bar itu, nanti yang bagian terima tamu mungkin saya, terus bagian yang lain ada 2. Jadi misalkan kalau pada saat malam itu terjadi seperti itu, misalkan ada yang ngajak ngobrol lama, sudah, jadi nanti saya yang backup yang ngajak ngobrol, yang 2-nya itu backup yang lain, kayak gitu seperti itu. Jadi kalau memang ada yang mau ngobrol seperti itu, lebih bagus. Kita bisa sharing soal kopi, misalkan saya kayaknya nggak cocok nih minum kopi Arabica, mungkin saya lebih cocoknya mungkin Robusta. Kenapa kayak gitu? Nah, kita coba cari tahu, kayak gitu. Kita coba rincikan lagi, kayak gitu. Mungkin saya kemarin coba minum kopi Arabica, diseduhnya kayaknya terlalu soft deh, mungkin terlalu basa kopinya, terlalu watery, mungkin seperti itu. Oh, mungkin ada beberapa parameter yang harus kita rubah sedikit, bahasanya seperti itu. Itu kalau kita bahas soal teknik lagi untuk menyeduh kopi. Jadi kalau untuk ada yang mau ngobrol soal kopi 1 jam, mau sampai tutup, silahkan saja. Tapi tahu diri juga bro yang ngobrolnya masuk dari awal sampai tutup ya. Tapi nggak apa-apa. Dulu pertama buka memang seperti itu. Iya. Pertama buka sampai tutup mereka selalu ada di situ. Kan tidak hanya ngobrol sama bro, bisa aja mereka ngobrol sama temannya, tapi kelamaan gitu loh. Itu nggak apa-apa. Tidak merugi bro. Kalau rugi enggaknya kita nggak tahu nih. Maksudnya mungkin secara konteks kita bisa bilang rugi, ini dia kayaknya lama sekali, tempat duduknya dipakai lama, tapi kita nggak tahu impact dari situ apa. Misalkan dia pulang, nanti dia cerita ke teman yang lain, saya kemarin nongkrong ke situ, asik kok tempatnya, nggak apa-apa lah, nongkrong lama-lama, bersebar lagi berita kayak gitu, dan kemana-mana seperti itu. Nah, jadi makanya kita bilang, kita nggak tahu nih, rezeki bukan hanya sebatas dari mereka pesan, secangkir 2 cangkir, tapi ya walau alam kita nggak tahu, rezeki dari Allah kan kita magic kan, seperti. Jadi kita tetap ngalir aja lah, kita nyeduh kopi aja, sehat terus, ngopi terus lah bahasanya sekarang. Jadi seperti itu bro, karena memang ya namanya orang kan ngopi pasti cari tempat yang nyaman. Nah nyamannya di situ. Nanti baru 2 jam mas, udah lama nih mas pulangan. Nah itu malah orang nggak merasa nyaman, biasanya nggak balik lagi ya bro ya. Seperti itu. Luar biasa. Jadi memang pelayanannya harus ekstra banget. Ya. Kemudian bro di kedai New Rahmat ini untuk pengolahan kopinya itu kan biasanya orang menggunakan mesin ya, mesin espresso. Mesin espresso. Kemudian ada juga yang menggunakan manual. Iya betul. Itu kalau di New Rahmat alatnya apa saja bro? Pertama kali kita buka kita mainnya manual. Jadi kita ada tagline itu 100% manual. Jadi warung kopi New Rahmat 100% manual. Manualnya itu apa? Manual brewing. Jadi kalau saya mau rincikan lagi, kopi itu dalam penyeduhannya itu cuma ada 2. Pakai mesin sama manual. Nah, kita pertama kali buka itu kita mainnya ke manual brewing. Manual brewing itu jadi di situ kita uniknya itu contoh nih, ada dua jenis kopi tapi kita perlakukan berbeda. Maksudnya perlakukan berbeda. Yang pertama kita gilingnya rada kasar, yang satu kita gilingnya rada halus. Nah, itu hasilnya akan berbeda rasanya. Nah, jadi kita coba eksplornya di situ. Jadi teman-teman yang datang kita pertama coba kenalkan dulu nih, kopi diseduh manual seperti ini rasanya. Nanti besok dia datang lagi, kalau memang dia penasaran, dia bisa seduh sendiri, dia coba sendiri, dia eksperimen sendiri dengan hasil seduhannya, seperti itu. Luar biasa, berarti kita bisa ngopi sambil belajar ya. Serius. Karena kita nyoba sendiri di sini. Silahkan. Diajarin pula sama barista. Jelas dong, masa nggak diajarin. Kita berbagi ilmu juga di situ. Iya. Itu lebih berkah ya. Insya Allah. Berbagi ilmunya. Iya, berbagi ilmu. Oke bro. Tapi bro, dari kebanyakan konsumen atau pelanggan yang datang, mereka lebih senang yang mana nih? Antara yang manual dengan menggunakan mesin espresso? Mantap nih pertanyaannya. Pertama kali kita buka sampai sekarang, memang kalau saya bilangnya sih tetap 100% manual, tetap manual brewing menjadi main course kita. Bahasanya menu utama kita di situ. Jadi walaupun pada umumnya jadi mesin espresso itu dari basic espresso itu yang nanti dijadikan kayak cappuccino, coffee latte, mungkin mochaccino dan lain-lain sebagainya. Yang itu bisa dihias itu bro ya? Ya. Yang bisa digambar-gambar itu pakai mesin kan? Itu pakai mesin. Oh, iya. Nah itu dari mesin. Ini juga awam ya. Saya juga pakai sekalian saya nanya di sini ya. Oh iya. Jadi dari basic espresso itu bisa melahirkan bahkan ratusan menu yang lain. Gitu. Nah itu sangat simpel sebenarnya. Cuman kalau lo mau dibilang dari untung ruginya, memang lebih untung kalau kita main espresso. Karena dari basic itu kayak gini sekarang ini.
Jadi satu jenis espresso bisa menghasilkan 5 varian menu seperti saat ini. Kayak gitu. Begitu ya bro. Jadi Kok bisa jadi banyak? Jadi 5 varian. kalau espresso itu bahasanya dia biangnya, dia bahan dasarnya. Bahan dasarnya. Mungkin kalau dikasih Campuran ya. campuran sagu mungkin bisa. Sagu espresso mungkin seperti itu. Jadi pertama kali kita buka, kita tidak memperkenalkan dulu seperti ini. Takutnya nanti mereka asik nih. Asik dengan yang manis-manis bahasanya. Manis-manis kan kalau makin lama manis kan bahaya juga. Iya. Ya, jadi kesehatan nggak baik ya. serius. Jadi pertama kita tidak terlalu fokus dulu di seperti ini. Kita pertama fokus di betul-betul 100% betul-betul kopi murni tanpa ada campuran gula, campuran susu. Betul-betul kita nikmatin kopi semurni mungkin. Kita mencoba cita rasanya dulu nih. Kopi, oh dia seperti ini rasanya. Nah dari situ mereka udah mulai coba, boleh kita sekarang mainnya di basic espresso lagi. Jadilah seperti kopi botol seperti itu. Seperti itu. Ya bro, berbicara dengan menikmati kopi ya. Saya ini termasuk orang awam ya, istilahnya yang sulit untuk menikmati kopi sebenarnya dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Saya kalau buat kopi ya set aduk-aduk minum gluk-gluk habis. Yang penting bisa melek, tahan mata itu sudah menurut saya bagus. Tapi di sisi lain saya pengen tahu bro, kira-kira bagaimana cara menikmati kopi yang benar itu gimana? Sampai-sampai kita bisa mendapatkan kenikmatan filosofi di dalam kopi tersebut. Betul. Itu gimana berbicara? Kalau saya bilang itu bahasanya tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum ngopi sebisa mungkin kita tahu dulu nih kopi apa yang mau kita minum. Contoh dari kita tahu, terus kita bisa menjabarkannya itu ke meja seduh kita. Misalkan seperti ini. Bagaimana sih cara kita untuk menikmati kopi? Kayak tadi yang Bro bilang, mungkin selama ini Bro Dere lebih sukanya kopi sobek. Simpel saja. Gelas, sobek, gunting, aduk, air panas, seruput, minum, selesai nikmat. Tapi maaf kata aja, saya bisa bilang campuran di kopi instan itu kalau menurut saya jangan sering-sering lah. Sekarang coba aja lihat nanti di kemasannya itu komposisinya seperti apa. Kopinya berapa persen, terus ada campuran yang lain-lain kayak gitu. Dan kita tidak tahu bahasanya grade keberapa yang mereka pakai untuk menciptakan kopi seperti itu. Sedangkan kalau kita bilang kopi itu grade-nya ada, mulai dari specialty, komersil, grade 1, grade 2, grade 3. Nah, kita tidak tahu. Semakin tinggi grade-nya kan grade 1, ada grade 3 lagi. Nah, kalau misalkan dia pakai grade 3 kita nggak tahu itu kapasitasnya seperti apa. Mungkin sudah kopi yang bahasanya sudah jelek, terus dipanggang gosong, kita nggak tahu seperti apa. Di roasting, dikasih hitam, dikasih campuran creamer apa, jadilah seperti itu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu karena kita tahu udah jadi, udah saset, kita tinggal minum. Iya. Karena kita nggak tahu. Kayak luwak gitu kan bro. Nah, luwak itu kan, aduh. Dulu juga memang saya suka luwak tuh, mantep. Aromanya nikmat gitu. Iya, aromanya enak banget. Serius. Cuma sampai sekarang saya mau cari tahu sih kopi yang betul-betul asli dari luwak. Memang enak sih dia, memang enak. Tapi kalau saya saran sih, yang sebagai saya kalau dibilang bahasanya peminum kopi tiap hari, mulai sekarang teman-teman coba sedikit ngurangin kopi instan. Ya namanya instan lah. Benar. Kita nggak tahu kan. Iya. Instan. Pasti banyak sisi negatifnya ya. Sesuatu yang instan. Jadi bagaimana caranya kita nikmatin? Nah itu tadi kita cari tahu dulu lah. Sama kayak saya dulu pertama kali mencoba kopi, yang saya tahu kan kopi itu hitam pahit. Terus ada artikel mengatakan kopi itu ada asamnya. Masa sih asam? Nah, gitu. Nah, saya cari tahu. Pertama saya nyoba, lidah saya memang saya nolak. Gak mungkin lah seperti saya nggak suka kopi seperti ini karena tiap harinya kita minumnya ya kayak tadi manis-manis semua. Nah makin kesini, makin kita icip, makin kita cari tahu, makin kita tahu kopi seperti apa yang mau kita minum, kita bakal semakin suka. Jadi seperti itu. Kalau untuk kopi, kalau mau kita ringkaskan lagi. Pada umumnya kopi itu terbagi atas 4 jenis ya. 4 jenis. Nah, ada jenisnya Arabica, ada Robusta, ada Excelsa, terus ada Liberica. Aduh. Nah itu. Saya belum terbiasa nih permisa ya. Saya dengerin aja, ada 4 bagian ya. Oke. Ada 4 jenis. Lama-lama nanti ingat. Kemudian, cuman yang lebih sering kita kenal itu Arabica sama Robusta. Nah mereka ini sama, spesiesnya sama. Spesiesnya kopi, tapi berbeda jenis. Satu Arabica, satu Robusta. Samalah bro nih, mungkin dari Jawa misal, saya dari Sulawesi. Kita sama-sama nih, spesiesnya sama manusia kan, tapi pasti punya watak berbeda.
Benar. Berarti kalau kopi kadarnya yang berbeda ya. Sama kayak kopi juga Kandungannya seperti berbeda. itu ya. Pokoknya semua yang punya rasa tuh pasti punya nyawa lah, bahasanya seperti itu. Ada Oke, filosofinya mengatakan siap. seperti itu. Jadi intinya dalam menikmati kopi yang pertama kita harus tahu dulu ya. Tahu dulu. Kopi yang kita mau konsumsi ini jenisnya apa. Betul seperti Berikutnya itu. bro. Setelah itu contoh nih, sama kayak kita mau ke pangkas rambut mungkin ke barbershop. Kita coba dulu nih tanya sama capsternya, tukang rambutnya. Saya mau mungkin di sebelah kiri rada tipis aja lah, di sebelah kanan kasih tinggal tebal aja. Contoh mungkin di sebelah sini kasih botak, ke sini enggak, mungkin seperti itu. Sama kayak gitu. Kopi mungkin Bro Dere Berical, saya mau kopi nggak usah terlalu pahit lah, gitu. Nggak usah terlalu strong. Oke bisa. Nanti saya ngasihnya pasti ya kopinya Arabica. Arabica memang sudah dari sananya jumlah kafeinnya itu lebih rendah dibandingkan Robusta. Bisa 3% perbedaannya, bahasanya seperti itu. Jadi kalau memang mau cari kopi yang kafeinnya rendah, carinya Arabica. Tapi memang dia rasanya sedikit asam. Asamnya itu kayak fruity, bahasanya fruity itu asam buah. Kita kalau makan buah kan pasti ada asamnya kan? Nah, asam-asamnya seperti itu. Makanya dinamakan Arabica itu rasanya lebih fruity dibandingkan Arabica Robusta. bro ya, Arabica. bukan Torabika ya. Bukan. Aduh sebut merek lagi ntar. Arabica ya. Lanjut bro. Arabica. Arabica tadi kita sudah tahu rasanya lebih fruity, itu bertolak belakang dengan Robusta. Robusta itu kontennya kafeinnya tinggi, terus rasanya lebih nendang. Bahasanya nendang itu ya kayak tadi pahit. Pahitnya lebih ke coklat. Coklat kan pasti ada pahitnya juga kan, lebih ke coklat. Terus bahasanya kadang ada rasa ke kacang-kacangan kayak gitu. Kalau kita bahasanya untuk lebih ke soal rasa kopi, Robusta lebih ke kacang-kacangan, ke coklat-coklatan. Kalau mau kita mencari spektrum rasa yang lebih luas itu kita carinya di Arabica kayak gitu. Nah dari situ kita sudah tahu, oke saya mau nyoba nih, nggak apa-apa lah saya mau coba yang rada asam, boleh dicoba. Setelah dia nyoba, setelah dia coba mungkin dia saya kayaknya nggak cocok nih. Oh, sabar bro. Nah. Cara nyobanya gimana bro? Kan biasa ada seninya tuh yang nyorot. Aduh nggak ada gelas nih bro. Gelasnya pada kotor nih bro. Nah itu gimana? Seni seruput itu sebenarnya dilakukan pada saat protokoler cupping. Jadi cupping itu di kopi itu sebenarnya kalau kita bahasa hulu hilir ya. Jadi kita pemain kopi di warkop bahasanya pengusaha kafe itu kurang lebih 10-20% saja dari 100% ranah kopi yang ada. Jadi 100%-nya itu 60%-nya di hulu para petani, sisanya ke kita. Ke kita itu para kafe, warkop dan sebagainya. Tapi sebelum masuk ke kafe, sebelum masuk ke warkop, nanti dia melalui proses roasting. Roasting itu panggang. Jadi dipanggang dulu. Kalau manual itu di ini ya. Iya. Di wajan itu ya. Di wajan kayak gitu. Itu istilahnya tradisional kan. Sekarang sudah banyak mesin yang roasting ya. Banyak sekali. Nah, itu tinggal pencet apa-apa semua jadi. Nah, itu namanya roasting. Setelah di roasting, ada namanya lagi di cupping. Nah, di cupping itu proses kita mencari cita rasa kopi. Cita rasa kopi yang tadi kita sudah roasting itu. Nah, itu ada istilahnya diseruput. Diseruput itu diserup. Diserup. Nah, di situ kita akan tahu tuh kopi ini lebih keluar rasanya seperti apa. Gitu. Contoh dia asamnya mungkin asam belimbing gitu. Bahasanya seperti itu. Asam jeruk nipis. Terus dari aroma ada aroma mungkin daun salam. Itu ada. Ini itu sudah sepaket gitu. Jadi kalau mau dibilang SCA Standar Coffee Asosiasi itu mereka sudah ngasih bagannya itu ada namanya coffee flavor wheel. Jadi dalam roda rasa itu semua ada tuh. Jadi sudah ada ya. Sudah ada semua. Tinggal itu sudah di checklist. Oh ini yang kesini. Serius seperti itu. Jadi dia icip hanya asamnya ini apa sih. Dari situ baru dia bisa ngasih nanti tasting note di bungkus kopinya mereka. Contoh kopinya Pak Dere ini setelah di cupping dia ada rasa gersen mungkin bahasa seperti itu. Mungkin asamnya asam stroberi, pahitnya ya pahit ke coklat kayak gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi setelah diseruput, nah dari tasting note itu sudah menjadi acuan buat kita sampaikan ke customer kita. Kopi yang ini rasanya seperti ini, mau nggak coba? Saya nggak mau, cari lain. Oke, kopi ini ada rasa seperti ini. Jadi makanya kita harus adanya interaksi dulu. Cara minumnya mau diseruput enggak, mau langsung telan juga nggak apa-apa. Tapi memang kalau nikmatnya ya diseruput. Kayak kita minum teh
teh itu kalau hangat-hangat panas-panas diseruput kan lebih enak ya. Iya. Kayak gitu. Sama kayak Langsung kopi minum juga. kan terbakar lidahnya. Jadi dari mulai mengenal bahan, kemudian diseruput, yang kedua mungkin yang ketiga apa bro? Setelah kita tahu kopinya seperti apa, minta diseduh seperti apa, kita minum. Nah, koreksi lagi. Contoh, Mas saya tadi rasanya kok seperti ini ya. Maksudnya kayak gimana? Saya nggak suka deh kalau terlalu asam. Oke, nanti next kita coba bikin yang lain. Ya, seperti itu. Nah setelah itu, kalau memang dia betul-betul suka akan kopi, jadi bahasanya tadi kan tak kenal maka tak sayang. Dia cari tahu dulu, dia kenal. Nah makin lama dia kenal, dia makin sayang seperti itu. Makin sayang akan kopi. Kalau saya seperti itu bahasanya. Jadi itulah ya, sang penikmat kopi ya, seperti itu. Prosesnya cukup panjang ya bro ya. Panjang bro, luar Mungkin, biasa. Bro, mungkin ini yang menjadikan bahwa kopi di kedai itu mahal ya bro ya. Mahal. Nah, ini kan biasa luar asumsi kan begini kan masyarakat. Mau ngopi mahal lah, mendingan beli kopi saset. Nah, Nah, betul, seperti itu. kira-kira apa bro yang mendasari dia mahal itu dari prosesnya tadi kah atau apanya bro yang buat dia jadi mahal? Mahal tidaknya itu, nah itu kita harus cari tahu dulu nih. Iya. Yang tadi saya coba bilang itu kopi itu dia ada grade dia. Ada grade. Ada specialty. Specialty itu grade-nya tidak ada miss sama sekali. Walaupun cuma satu butir, satu biji aja. Jadi mungkin bahasanya dalam 1 kilo tuh kita nggak tahu kan ada berapa ratus butir sih itu kopinya. Nah, namanya specialty, 1 biji aja tidak boleh ada yang catat. Jadi itu dinamakan specialty. Nah, masuk lagi ke ada namanya komersil. Dari komersil itu dalam sekilo bisa lah dibilang mungkin 200 gramnya cacat. Cacat itu mungkin sudah bolong-bolong atau apa. Grade 1, grade 2, grade 3. Kita nggak tahu grade 3 mungkin semua bolong di situ, jelek. Nah, makanya bisa dibilang dari situ dari specialty ke grade 1, 2, 3 itu perbedaan harganya jauh. Gitu. Oh jadi memang mahalnya itu memang dari kualitas Dari kopinya kualitas sendiri ya. Iya. Jadi yang buat saset itu murah ya. Jadi pertanyaan juga bro, dia di tanya grade, kan? grade berapa? Grade berapa? Oh seperti itu ya pemirsa. Tapi kalau di kedai New Rahmat tentunya grade-nya grade berapa nih? Kita namanya specialty. Specialty. Berarti grade 1 bro ya? Grade Grade specialty terus masuk di komersil, baru grade 1, grade 2, grade 3. Oh, Kita sebisa mungkin ngasih ke para Rahmat people yang spesial lah. spesial Mungkin tentunya. yang ecek-ecek. Luar biasa teman-teman. Patut dicoba untuk datang ke sana ya bro Siap, ya. coba-coba aja. Kemudian bro, ini kan tadi bro katakan bahwa kopi memiliki kandungan kadar kafein ya. Tentunya itu sangat berpengaruh dengan tubuh kita. Ada sisi negatif dan positifnya. Baik. Kira-kira menurut bro Ijal, baiknya kita dalam mengkonsumsi kopi itu berapa miligram atau berapa cangkir sehari bro? Jangan sampai saya main di bro nih saking Ya, asiknya betul. pesen sampai 6 kali, pulang-pulang nggak bisa. Puyeng ya. Gimana bro? Betul. Gimana Saya yang pernah baiknya? kayak gitu juga tuh. Ngicip kopi langsung tremor, tangan gemeteran, pusing, Kadang jantung langsung berdebar. jantung berdebar kayak gitu. Saya lupa nih, secara rinci kurang lebih 30 mg sehari atau bisa lebih, tapi bahasanya kalau mereka mempunyai riwayat punya sakit mah, terus sudah ada hasil lab, terus ada anjuran dokter spesial untuk mengurangi kopi, baiknya jangan seperti itu. Cuma kalau saya bilang, kalau mereka datang ke warkop mau ngicip kopi, ya bahasa standarnya maaf nih sudah makan apa belum, karena contoh Bro bahasanya tanyain ya? iya, Bro tanyain ya? bahasanya kan Luar biasa. kalau bahasanya mereka baru mau coba kopi nih, kan mungkin namanya orang kan mau coba-coba kan, ya mas saya mau coba kopi lah, mungkin bahasanya espresso lagi. Espresso itu wah dahsyat, kalau ada yang datang ke warkop pesan espresso itu saya bilang dia pendekar tuh. Espresso tuh maksudnya Kenapa minuman tuh, bro? itu kopinya strong, kuat sekali. White sekali. Berarti kafeinnya tinggi bro. Kafeinnya tinggi kayak gitu. Jadi kalau ada yang datang ke warkop pesan espresso, saya maaf kata dulu, saya tanya sebelumnya sudah pernah minum apa belum kayak gitu. Takutnya nanti sama kayak bro kan, kayak tadi datang ini kok kecil nih, minum tuh dikasih tau obat malaria nih. Itu pengalaman saya di bro loh. Waktu saya buat film saya minum, pahit sekali, kecil sekali kan bro? Iya kan? Iya. Berarti bukan saya yang buat mungkin ya. Bisa jadi bro. Ya waktu itu memang saya sok tahu kan. Ini aja bilang ini sudah tahu. Ternyata harusnya kita nanya-nanya dulu ya. Dulu, iya. Baiknya jangan malu bertanya sebenarnya. Nggak usah bikin ya, malu-malu kayak datang bikin mas satu ya. Apa yang satu kayak gitu. Biasanya kalau kita di kafe kan begitu kan, Iya. gengsi kan. Pesan ini Nah gini. itu nggak apa-apa, cerewet aja, cerewet datang pesan. Saya mau kopi kayak gini lah gitu.
Tadi sampai mana ya? Kok sampai ke espresso ya? Saya lupa lagi. Kadar kafein, maksudnya Oh, betul. yang, Jadi kalau misalkan kita balik ke topik tadi, kalau dokter sudah bilang tidak boleh ya kita coba anjurkan jangan. Cuma kalau memang dia mau hanya sebatas mengurangi, mau icip, nah itu tadi maaf katanya sudah makan belum? Maksudnya karena kopi punya kadar kafein yang efek dari kafein itu bisa memicu adrenalin kita. Benar. Bisa jadi setelah kita minum perut kita masih kosong, tubuh itu merespon untuk kita aktif. Tapi bahan kita dalam tubuh kita belum ada. Nah, jadinya mungkin tremor tadi tuh. Aduh saya kok kayak begini. Nah, jadi sabar bro, itu pernah kejadian nggak di kafenya bro? Pernah Bro. Pernah. Panik dong waktu itu. Kalau saya pribadi, kalau saya pernah rasa seperti itu, saya langsung minum dulu air putih, langsung saya makan. Makan mungkin roti atau apa gitu. Mending ada makan dulu, baru ngopi lagi nggak apa-apa. Cuma ada teman kayak gitu juga. Bang saya tadi bisa ngopi, saya tremor ini. Tangan goyang-goyang, aduh pelanggan ini bro. Iya, saya kok jadi aktif kayak gini, kayak cacing panas kena apa gitu. Terus sabar bro, bergairah mungkin bro. Bergairah gitu, kok saya keringatan nih tiba-tiba. Berbahaya itu. Apa yang perlu lakukan tadi ya, dikasih air putih ya? Jadi minum air putih. Sebelumnya itu, nah itu kita coba edukasi kembali dulu. Kita tanya apa sudah makan apa belum. Kalau belum makan ya boleh ada menu makanan yang ini. Enggak, bukan seperti itu. Nasi goreng. Jadi bahasanya kayak gitu. Sebisa mungkin ada isi perut dulu, baru kita coba konsumsi kopi. Namanya kafein seperti itu. Cuma kalau untuk dari segi kafein, Arabica lebih sedikit, lebih simpel dengan robusta. Jadi kita intinya dalam sehari kita minumnya 30 mg kalau saya nggak salah ingat itu. 30 mg itu saya potong itu 100 kayaknya dia 1:1 kalau saya nggak salah ingat itu. Dia dalam 100 gram itu 10 mg kafeinnya. Kalau mungkin kita orang awam sulit ya bro untuk menerima 30 mg. Mungkin baiknya berapa cangkir gitu loh bro. Ibaratnya cangkir itu berapa gelas bro? Sehari kalau memang dia aktif ya, bekerja aktif dari pagi kayak bro, pagi mau ke sekolah, mau ngajar, itu kalau saya ngasih saran setelah sarapan, baiknya kita minumnya espresso. Jadi espresso itu sekitar jam 9 sampai siang kayak gitu. Nanti mulai break siang, break lunch, nanti coba kayak cappuccino kayak gitu. Nanti malam bisa lah kayak gini gitu. Terus kalau misalkan mau butuh kafein lagi, mainnya ke manual brewing gitu, seperti itu. Jadi kita bisa coba. Nah, sama kayak tadi, saya mau ngopi. Nah, ini mau butuhnya seperti apa? Kadang saya tanya seperti itu. Kadang bang saya mau ngopi nih, mau kerja tugas dulu, saya butuh begadang. Oke, sip, gampang. Buat tak selesai, bang Anyus yang betul itu sampai melek sampai siang, mantap tuh siang. Luar biasa bro. Berarti di New Rahmat ini menerima jasa ini ya, Gojek ya, apa namanya pemesanan online seperti itu bro? Kalau sampai saat ini kita masih belum. Jadi kalau teman-teman yang mau pesan kita bisa by DM Instagram atau enggak nanti WA seperti itu. Kalau untuk daftar di Grab atau Gojek masih belum. Ya, jadi kalau mau kita tinggal DM kemudian kita datang ambil kopinya untuk diminum. Ya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali bro. Dalam sehari bro, ini bukanya dari jam berapa ya? Dari jam... Kalau sekarang kita mainnya pagi jam 10 bisa, nanti break asar, kita tutup dulu, nanti lanjut maghrib. Dari shift-shiftan sekarang. Cuma untuk saat ini, detik ini, karena kita kekurangan SDM-nya, jadi kita mukanya mulai siang. Baca duhur. Setelah sholat zuhur, buka, kemudian sampai asar break lagi tutup ya? Kalau siang berarti dari duhur, nanti kita break maghrib. Maghrib. Nah, setelah maghrib baru kita lanjut lagi. Sampai jam? Sampai close order jam 12 malam. Jam 12 malam. Itu harus pulang itu ya? Kalau mau nginap juga silahkan, nggak apa-apa. Bro udah malam pulang nah, mau tutup. Nggak gitu bro ya? Nggak. Tapi mereka sadar sendiri ya. Ada tulisan bro, jam 12 malam tutup bro. Gitu. Cuma kadang mereka mengical aman. Cuma saya izin ya, saya bangku-bangku saya mulai rapiin ya. Gitu. Sudah merasa itu ya, udah mau tidur nih orang, ini kita pulang aja. Biasanya tuh weekend, cuma kalau weekend kita tahu lah, kadang mulai dari hari Jumat, hari Sabtu, para pekerja teman-teman yang sudah mungkin sedikit sumpah mungkin penat di kantor, nah mereka kadang melampiaskan mereka hangoutnya nyantainya di tempat-tempat nongkrong kayak gitu. Jadi kita harus coba memposisikan diri kita sebagaimana mereka merasakan. Misalkan, pasti mereka juga butuh tempat ini gitu. Jadi kalau saya pribadi sebisa mungkin sebelum
tamu saya duduk di warkop, saya coba duduk dulu di situ. Saya coba duduk, saya coba nih rasakan nih kira-kira di sini setelah saya duduk di sini yang kurangnya apa. Gitu. Setelah dari situ misal contoh kayak gini, saya duduk di sini, ini kayaknya mejanya mungkin ada dimajuin sedikit atau enggak posisi apa. Kalau saya sebisa mungkin seperti itu, coba dulu mereka nyoba. Sama kayak kopi juga, sebelum saya buka namanya ada kalibrasi. Kalibrasi rasa dulu, dibuat dulu espressonya seperti apa, kita icip, jadi ketahuan. Oh, hari ini kopinya kayaknya kurang seperti ini. Itu namanya ada kalibrasi rasa. Bro, berarti kopi itu punya expire nggak bro ya? Expire? Iya. Kopi itu kayak beras bro. Oh iya? Iya. Beras ada expire-nya nggak? Nggak ada sih, cuma kan kadang-kadang kan kalau terlalu lama nggak enak kali hapak ya. Sama kayak kopi. Gitu. Tapi bro, kalau misalkan ada seperti itu ya bro ya, terus kita minum aja tuh dampaknya ada bro? Ada, namanya beras apa yang nggak enak lah, sama kayak kopi. Apa sih saya tanya ya, udah jelas jawabannya, aduh dari potong aja ini. Seperti itu ya bro. Jadi ya? kalau expire di kopi nggak ada. Jadi kalau mau dibilang, kalau mungkin ada expire yang di kemasan, nah itu jadi pertanyaan lagi kan, apa? Jadi dia bisa expire karena masa pengawetnya sudah habis. Kalau secara logikanya kita mikir ya seperti itu. Dan ini kan nggak ada bahan pengawet. Nggak ada bahan pengawet. Jadi teman-teman yang mau ngopi juga bisa lihat kopinya seperti apa yang kita buat dari biji kopi. Bener bro. Kita giling, kita proses, kita sajikan. Mereka lihat langsung. Dan kopinya bukan kopi plastik, itu kopi asli kan. Bukan kita kayak plastik. Kita bisa lihat langsung. Tapi kalau yang di Saset ini yang tadi bro bilang ini. Tanda tanya besar kan. Ini teman-teman yang ada di Kota Merauke ya, teman-teman sahabat harus perhatikan itu ya, karena itu penting banget nih, sudah dapat pencerahan sama Bang Ical. Kemudian, Bang Ical, Bro Ical ya. Bro Ical dalam satu hari itu biasanya sampai berapa gelas bro yang bisa dihidangkan? Kalau saya bisa bilang paling ruwet itu saya pernah dapat sehari bisa 1,5 kilo habis. 1,5 kilo ya bro ya? 1,5 kilo mas. 1,5 jadi dalam konteksnya 1 kilo 1000 gram. Kita sekali serving bisa pakai 15 gram. Nah, jadi kalau bisa dibagi dalam 1000 dibagi 15, kurang lebih ada berapa cangkir yang jadi. Kurang lebih seperti itu. Berapa itu bro? Dibagi 15. Bro. Itu pernah dapat seperti itu. Jadi sehari sekilo bisa habis seperti itu. Sering ya. Luar biasa, berarti banyak banget pelanggannya. Alhamdulillah. Terus bro, ini kan saat ini kan semakin banyak juga kita di Kabupaten Merauke yang mulai kafe-kafe, kedai yang bermunculan di mana-mana bro. Betul. Alhamdulillah sudah kayak ini ya bro. Provinsi, kota besar gitu ya. Amin. Provinsi. Ntar lagi kita provinsi loh bro. Nah itu kan banyak banget lah. Itu gimana bro mensiasati ya untuk mempertahankan New Rahmat biar pelanggannya tetap dan makin banyak bro. Itu tadi kita kualitas tetap kita jaga. Kualitas tetap kita jaga. Pelayanan. Pokoknya lebih ke pelayanan. Ke servisnya. Servis itu bukan hanya sebatas ramah senyum bukan, tapi servis di soal rasa, servis di pelayanan kita, servis di begitu mereka datang ke tempat kita, masuk ke lingkup kita, parkir, begitu dia masuk sudah sebisa mungkin dia sudah bisa dapat feel di warkop itu seperti itu. Nah itu kita mencoba jaga seperti itu, jaga kenyamanannya kita, pengunjung, terus bukan hanya itu, jadi bahasanya saya juga kalau sebelum buka di meja bar saya itu saya harus buat senyaman mungkin. Jadi maksudnya nyaman itu pos-posnya itu sudah saya taruh. Misalkan kettle-nya di sebelah kiri, nanti miljak-nya buat yang bikin latte art sebelah sini, bagian timbangan di sini, grinder sini. Jadi begitu kita kerja, begitu kita dapat mungkin pada saat itu horsepower, jadi pada saat sibuk, jadi semua satu jalur aja. Iya, enggak bingung ini gimana? Iya, betul. Gimana ya kan? Teriak ntar, wah ini gimana? Takut pelanggannya bro ya. Jangan kayak di bahasanya master chef itu ya. Teriak. Tapi itu kan karena dikejar waktu memang. Gimiknya kan di situ, biar rating naik. Iya. Lo tebat kayak begitu video ini viral gitu kan seperti itu. Kemudian bro, suka duka bro. Oh betul, suka duka. Dalam merintis usaha ini mungkin ada pengalaman
Yang dukanya dulu bro, yang sedih-sedihnya dulu apa? Sedih-sedihnya. Jadi pakai background sedih dulu ya. Iya benar. Ntar tambahin ya. Background. Jadi pertama waktu itu, jadi mukanya bikin sedih juga nggak? Boleh bro. Bro udah mau sedih deh. Enggak kok, ceria bro. Ceria. Serius. Jadi pertama setelah pulang kursus itu, dengan harapan pulang ke Merauke kita bisa menyajikan kopi yang enak-enak, dengan ekspektasi kita seduh seperti kopi ini mereka bakalan suka. Tahu-taunya tidak sama sekali. Mereka tolak mentah-mentah dengan kopi seperti itu. Serius bro? Serius. Karena tadi yang pertama, mereka sudah terbiasa dengan kopi saset, kopi yang manis, pakai susu, pakai gula, dan murah. Seperti itu. Dan kita hadir dengan yang baru, dengan harga mungkin waktu pertama harganya 18.000, saya ingat sekali. Terus dengan rasa yang menurut mereka ini asing sekali rasanya. Kopi bukan kayak gini, itu mereka tolak mentah-mentah. Tapi, nah itu dukanya seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Nah tetap, nah itu kita ngasih edukasi dulu nih. Kenapa rasanya seperti itu? Karena kayak begini, kopinya seperti ini. Kita itu kasih berapa edukasi. Lama bro? Sorry bro, saya potong. Berapa lama situasi itu terjadi bro? 6 bulanan. 6 bulanan? Itu lama tuh. Lama. 6 bulan baru mereka mulai tahu, mulai kenal, mereka penasaran, mereka icip, mereka coba sendiri. Nah mungkin mulai berawal dari situ sih, penasaran, mereka mau nyoba kopi Arabica seperti apa, diseduh secara manual. Setelah dia coba, bisa ya kopi rasa kayak gini nih. Saya baru dapat nih kopi kok wangi sekali kayak gini. Begitu ya bro. Serius? Tapi luar biasa bro, 6 bulan dengan situasi seperti itu. Saya seminggu aja udah tutup aja dah. Tapi kenapa bro bisa termotivasi dan bertahan sampai 6 bulan sehingga sampai orang bisa menerima itu? Nah itu tadi makanya tak kenal maka tak sayang. Jadi apabila kita sudah cinta akan satu hal, mau dia itu kita terpuruk atau enggak, mau bahasanya mau untung rugi, yang penting kita happy ngerjainnya, rasa aman-aman saja. Itu bukan masalah. Malah jadi tantangan berat buat kita seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa melewatinya seperti itu. Sama kayak masa pandemi sekarang ini. Iya. Lockdown kemarin tuh bisa dibilang kan nol sama sekali, nol. Tapi nah itu bagaimana cara kita untuk menikmati. Gitu. Rezeki sudah diatur juga ya. Rezeki itu insya Allah ada. Gak ada yang tertukar kecuali suami yang tertukar ya. Jangan lah bro. Itu hal yang paling sedih yang pernah itu menurut saya tantangan besar sekali tuh. Kita dengan ekspektasi kita memperkenalkan kopi yang enak nih, tapi mereka menolak mentah-mentah enggak. Saya nggak suka kopi seperti ini. Nah itu dukanya. Kalau sukanya ya setelah melewati masa itu, nah mereka mulai kenal, mereka mulai tahu, mereka mulai ngasih image kalau mau ngopi di warkop seperti itu, main manualnya di warkop mungkin bahasanya seperti itu, ada image seperti itu. Jadi menurut saya juga waktu itu yang enaknya penikmat kopi yang mereka ngicip kopi di warkop itu malah orang dari luar. Dari luar maksudnya gini, mereka mungkin ada tugas ke Merauke, terus tahu-tahu lewat depan rumah, ini kok ada kopi, mereka ngicip. Bahasanya itu pasti sama. Ada ya kayak gini juga di Merauke kayak gitu. Ini di Merauke yang hutan apa? Itulah bu. Itu juga teman-teman yang menjadi dasar kenapa channel ini muncul. Karena kita ingin memperkenalkan bahwa di Merauke tidak seperti yang kalian duga, tidak semuanya itu hutan. Papua itu luas. Dan kita ingin memperkenalkan bahwa di Merauke juga punya kota, punya akses internet, punya ginian bro. Iya kan? Seperti itu gitu ya bro ya. Luar biasa. Mantap. Jadi hal yang menyenangkan itu bro ya. Menyenangkan seperti itu. Terus jadi yang beratnya juga nanti setelah melewati masa seperti itu, nanti mereka menganggap kita itu expert. Ahlinya ahli, padahal bukan kan. Kita masih sama-sama belajar kayak gitu. Cuma sebisa mungkin apa yang saya tahu saya coba berbagi. Kalau menurut pengalaman saya seperti ini bro, kamu nyiduknya mungkin seperti ini. Kalau menurut saya seperti ini. Nah silahkan dirincikan kembali. Jadi kita berbagi aja. Kalau soal ilmu, kita bagilah, jangan pelit-pelit ilmu. Betul bro, itu kan jadi berkah sendiri ya. Seperti itu. Kemudian bro, motivasi atau dukungan dari keluarga seperti apa bro? Terutama dari istri tercinta bro. Biasanya kan semuanya itu tanpa ada restu sang istri. Betul. Saya berbeda jadi semangat ya, bro. Gimana bro restu atau dukungan dari keluarga? Alhamdulillah istri dukung aja. Dukung dalam hal bahasanya setelah kita putuskan minimarket kita tutup. Nah itu kan berat juga sebenarnya. Padahal minimarket itu biasa idenya istri yang senang di situ. Nah itu kita tutup. Nah itu kan saya coba rembuk musyawarah sama
bapak sama ibu sama kakak sama istri bagaimana, saya coba kasih plus minusnya kalau minimarket seperti ini, kopi seperti ini, ya sudah bismillah. Mereka dukung, support, alhamdulillah bisa. Dan sekarang ex minimarket itu yang tadinya minimarket kita jadikan tempat ngopi di dalam. Makanya tadi saya bilang ada versi 3-nya. Sekarang versi 3-nya di situ. Yang dulu versi pertama minimarketnya di dalam, tempat ngopinya di teras depan. Yeah. Terus versi kedua kita pindah ke sebelah, yang tempat teman-teman waktu itu syuting film. Nah sekarang versi ketiga ex minimarket kita jadikan tempat ngopi. Gitu. Pasti keren banget tuh ya bro ya. Nanti bro mampir. Saya ngasih boleh lecet dikit teman-teman di sini. Kalau gitu saya nggak tampilin gambarnya biar pada penasaran teman-teman. Jadi bisa main-main di kedai kopinya Warkop New Rahmat. New Rahmat. Yaitu di Jalan Air Masuk, tepatnya di depan perumahan Lapas. Ya perumahan Lapas pas di tikungan ya. Tikungan Polus Navi. Dan di situ juga aman bro ya yang pastinya. Aman. Iya. Masa takut sama yang di kuburan bro? Mereka yang takut ke kita mah. Iya, jadi mereka pengen mampir minum kopi bro. Jadi makanya sebenarnya Warkop itu dibilang juga Warkop DKI bro. Warkop apa? Warkop DKI. Oh iya, Warkop DKI, Dorong Kasunain bro. Iya bukan. Apa itu bro? Dekat kuburan Islam. Kebetulan banget ya. Pas iya. Jadi pemirsa benar ya. Jadi Warkopnya New Rahmat ini tidak jauh dari kuburan Islam ya, seperti itu. Kuburan langsung. Tapi kuburannya bersih kok, kuburannya rapi dan tidak ada kesan horor ya. Enggak iseng kok. Iya, enggak iseng. Masyarakat itu enggak iseng. Dia tidur aja, enggak bangun-bangun. Iya. Saya hampir bertanya tadi ya, saya bertanya, bro punya pengalaman horor nggak di itu? Ntar temanya beda lagi nih dari tema horor kita podcast kita. Seperti itu bro ya. Siap. Tapi di masa pandemi ini protokol di Warkop tetap diterapkan. Iya. Apa bro yang berterapkan? Tetap kita sediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer. Masker bro? Masker saya taruh di kasir, tapi jual. Enggak bro, biasanya kalau masker tetap dipakai ya bro ya? Cuma sekarang itu, kadang mereka pakai, kadang enggak. Iya kan kopi dan kopi pakai masker gimana bro ya? Mantap, seperti itu. Enggak bro, perlu buat versi ini sedotan jadi. Oh iya betul ya. Ide bagus. Nah buat teman-teman mungkin bisa buat tuh. Masker begitu mau makan tinggal aja bukan ya. Sudah ada biasa di TikTok itu bro. Oh ada ya? Iya. Oh iya bro, ngomong-ngomong ini saya biasanya kita yang menyediakan oleh-oleh ya. Tapi untuk kali ini Bro Faisal, Bro Ical menyediakan oleh-oleh buat saya. Tapi ini bro ikhlas apa nanti saya beli bro? Ikhlas lihat siap. Ikhlas. Apa nih bro? Ini pas ya kita berapa orang? 6 orang. Iya ada 6 orang. Tapi ada puluhan orang di luar. Oh siap. Ini bro. Itu berarti hitungannya beda kali itu. Beda lagi, ntar tinggal di total aja bro ya. Sama ngambil nih bro. Siap, ya. Ini apa nih bro? Ini yang tadi saya bilang, basic espresso itu bisa melahirkan ya. Emang melahirkan cewek bro. Jadi dari espresso itu turunan varian menunya banyak sekali, bisa ratusan. Nah ini sampelnya aja ada 5. Iya. Jadi misalkan itu rasanya apa tuh? Tano. Tano ini merek ya bro? Tano itu yang punya ini, punya batu aktif banyak ya Tano itu. Thanos itu ya. Thanos ya itu ya. Sorry. Itu ya. Taro. Jadi, baru Ayosu. Nah ini baru isu itu kalau Ayosu nih, mohon maaf ya kalau bahasa Jawanya nih jangan salah paham, bukan acu ya. Ini Ayosu, ayo mari. Ayo mari. Bukan asu ya. Ini rasa apa bro ya? Kalau itu yang bro pegang Taro. Itu Taro, varian Taro. Oh ini bener rasa. Tadi saya kira itu merek bro. Sorry. Itu rasanya Taro. Ya. Kalau ini rasanya vanilla. Kopi aren. Jadi ada rasa Taro, ada vanilla, ada kopi aren. Ini kopi aren, sorry, tangan kiri. Ini walaupun vanilla ini warnanya coklat ya bro ya. Karena ada kopi. Kalau warnanya pink berarti strawberry ya. Iya berarti jus dong. Beda tema ya. Jadi walaupun rasanya buah teman-teman, tetap warnanya adalah gelap. Karena memang kopi itu adalah identik dengan sesuatu yang gelap. Kalau terang namanya cucu. Ya. Oke, saya pengen minum yang rasa vanilla bro. Silakan. Mau coba vanilla, mau yang aren, mau yang mocha, bisa. Nanti saya ngasih resepnya nih. Mudah sekali resepnya. Dan nggak mungkin saya buat bro, paling saya datang ke bro. Resepnya mudah sekali, sangat mudah. Serius. Teman-teman saya akan coba ya rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buktinya bisa dibawa kemana aja kan? Benar. Sambil podcast, minum kopi. Iya. Seruput ya bro ya? Seruput coba. Tidak teman. Ini rasa es kopi kelapa. Nah di sini, bro. Alhamdulillah. Di situ ada kita kasih jelaskan di situ. Iya. Es kopi, es di situ apa? Ada single espresso. Oh iya, single espresso. Terus apa di bawahnya tuh? Aren. Cucu. Full cream. UHT dingin 250 mg. Nah seperti itu. Jadi
dari single espresso. Nah, ini kalau kita balik ke jenis kopi lagi espresso, Iya. biasanya tuh mereka buat double, ada single. Nah, kalau double itu sama single bedanya cuma di komposisi. Kalau single itu 30 mili, double-nya 60 mili. Nah, ini jadi kopi ini 30 mili. kita pakai espressonya 30 mili. Nah. Sabar bro, saya mungkin agak awam nih. Ini kan 30 mili. Berarti 30 mili itu kafeinnya ya bro? Enggak. Kalau 30 mili itu banyaknya hasil Kopinya. espresso. Cuma kalau untuk kafein itu kalau tadi dibilang dari 100 gram itu bisa 10 miligram. Jadi kalau dibilang berapa sih kandungan kafein kita ini? Iya. Nah, dari 200 gram itu kurang lebih 10 miligram. Kalau saya nggak salah ingat sih. Seperti itu. Jadi kalau untuk espresso yang kita pakai ini kita pakai gramasinya 18 gram sampai 19 gram, diekstrak jadinya 60 mili. Jadi dari 18 gram itu diekstrak jadi 60 mili. Nah, yang kita pakai untuk satu botolnya itu singlenya kadang saya kasih lebih 5 mili jadi 35. Ini bro, ini bisa dikonsumsi buat anak-anak nggak? Selagi dia sudah makan atau aman saja karena Boleh ya. susunya pakai full cream. Full cream. Resepnya bro tadi kata kasih resep. Oke, jadi resepnya ini sekarang kan banyak sekali kan beredar susu varian yang lain-lain di supermarket yang ada. Entah itu dari rasa strawberry, mungkin soya, mungkin rasa kayak gini ada rasa taro, mocha. Nah, kita tinggal pakai aja. Misalkan saya pakai susu strawberry nih. Strawberry nanti tinggal dicampur sama, kalau mau buat ya, ambil gelas, taruh es batu, kasih masuk susu strawberry-nya, terus dikasih masuk espressonya, terus diaduk, dikasih SKM sedikit, diicip. Jadi deh. Simpel. Cuma memang secara kasat mata simpel, cuma yang rada ribetnya itu yang buat espressonya. Ya itu tadi saya mau mikir gimana cara buatnya itu bro. Espressonya yang harus kita cari tahu cita rasa yang mau kita tonjolin dari kopi kita seperti apa. Nah itu tadi harus kita coba. Jadi ada bahasanya house blend. Kalau kita balik ke materi lagi, house blend itu jadi tiap-tiap kedai kopi itu punya house blend tersendiri. Misal nanti Brodere punya kedai juga nih kafe. House blend di Brodere beda loh dengan house blend di minimarket. Jadi house blend itu bahasanya house. Jadi mereka punya ciri khas di masing-masing rumah mereka house blendnya. Jadi di rumah sana punya blend kopi rasanya mungkin lebih identik, lebih coklat. Yang sana lebih ke fruity. Jadi bahasanya house blend. Karakteristik gitu Karakteristik seperti itu. Jadi sahabat subscribe dan para penonton dan permisa, mendingan gak usah buat deh. Kalau mau minuman ini yang enak, mendingan datang aja langsung ke warung kopi New Rahmat. Ya tentunya, karena memang untuk menghasilkan rasa enak ini belum tentu kita bisa. Karena tadi itu espressonya yang harus kita racik ya. Dan itu memang butuh keahlian khusus dari tangan manusia. Bro Ical. Ya seperti itu. Ini praktis banget bro. Ini berapa bro harganya? Kalau dari harga standar dari 21 sampai 23.000. 21.000. Wah, lumayan kan? Tapi imbang dengan rasanya. Ya. Bro, ini ikhlas nih bro, saya minum bro. Harga 21.000 nih bro. Halal thayyiban. Amin, mudah-mudahan berkah bro ya. Amin, insyaallah. Seperti itu. Oke. Sobat Permiza ya, sebenarnya kita masih pengen ngobrol panjang. Aslinya sebelum kesini saya sudah konsep sampai jam 2 malam untuk memberikan pertanyaan ya bro. Tapi rupanya ini sudah membatasi kita dengan jamnya. Ini sudah hampir 1 jam lebih kita podcast bro. Saya mempunyai timer di laptop saya. Mantap. Sehingga banyak pertanyaan yang mungkin saya tidak tanyakan bro ya. Tapi itu berarti lain kesempatan kita ketemu lagi bro. Langsung di meja bar aja. Di meja bar brewing, kita seduh lagi di sana, kita diskusi lagi di sana. Maunya saya seperti itu. Dan teman-teman juga yang pengen request kita untuk datang di usaha teman-teman bisa ya. Kontak kami akan datang dengan peralatan kami untuk kita podcast. Karena memang tujuan. Bisa ya? Bisa bro. Wow. Ini baru muncul ide sih. Bisa bro. Mantap tuh. Nanti kita boleh ala-ala demo masak di warkop. Bisa sekali bro. Demo bikin kopi. Benar, karena begini. Kami di sini kan saya sebagai guru juga bro ya di sini karena kita nggak hanya ya. Udah enak bro ya, karena di sini kita nggak hanya mencari keuntungan dari viewer juga, karena sebenarnya channel ini dibangun tujuan utamanya adalah bagaimana kami di sini mengajak anak-anak terlibat dalam proses produksi macam film, podcast, tutorial, tentunya seperti itu. Jika nanti misalkan bapak ibu memanggil kami, otomatis di situ ada anak-anak yang datang
untuk ikut, dan di situ mereka melakukan proses pembelajaran. Karena memang keuntungan dari sini pun kita beli untuk peralatan pendidikan anak-anak di sini. Walaupun saya juga mengambil ya, itu memang kita ambil juga, tapi nggak full seperti itu. Kan buat ngopi juga. Iya, seperti itu. Iya bro ya, saya jadi. Oke, seperti itu bro ya. Terima kasih banget teman-teman. Sekali lagi perlu untuk teman-teman datang di Cafe New Rahmat. Yang belum tahu silakan langsung menuju ke Jalan Ermasu. Nanti ketemu kuburan, jangan masuk kuburan ya. Maju dikit ya. Pertigaan pojok di situ ada Cafe New Rahmat. Dan tentunya tempatnya nyaman, saya sudah buktikan sendiri. Apalagi sekarang sudah ada varian-varian kopi yang unik seperti ini ya. Ini yang buat kekinian ya sepertinya ya. Betul sekali bahasanya ya. Iya, kekinian banget. Bisa disanding dengan makanan yang lain juga. Kemudian tempat juga di sana sudah update ya tempatnya. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu buat ke sana. Oke Bro Ical, sampai di sini aja podcast kita. Saya terima kasih Bro Dere. Saya doakan Bro Ical semakin sukses sebagai pengusaha muda. Amin. Dan sebagai contoh buat teman-teman lain ya, angkatan kita seumuran. Umur berapa Bro? 3 berapa sih? Masih 20-an ya. Masih 20, 10 tahun lalu. Sudah kepala 3 ya. Sama dengan kita bahwa Anda jangan berhenti dengan pekerjaan Anda yang sekarang. Kalau bisa dikembangkan kembali. Ada banyak peluang-peluang yang bisa kalian ambil. Ya, seperti itu. Betul, contohnya Bro Ical ini, ya. Sabar Bro, saya matiin mengganggu nih. Ini Bro. Istri telepon terus pulang, ya, udah waktunya pulang, ya seperti itu. Oke, Bro Ical, terima kasih banget. Terima kasih banyak nih, sudah mampir. Sudah mampir. Sudah diajak ke sini, mampir ke sini. Nanti saya akan main ke kafenya Bro Ical. Insyaallah. Oke. Sobat, sampai di sini podcast kita. Jangan lupa di subscribe ya, yang belum subscribe, karena insya Allah kedepannya kita akan mengundang tamu-tamu kita yang inspiratif ya, yang lebih inspiratif lagi, yang lebih lagi ya seperti itu. Kalau sekarang sudah sangat inspiratif banget ya, jangan lupa di subscribe biar mendapatkan notif. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.